Cukup. Ya, halo. Ya, bayi Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Cukup. Cukup. Makanya gue bilang, sepanjang lu masih menjadi Kristen, lu nggak akan pernah bisa berakal, bro. Jadi ajaran Kristen ini merusak akal lu. Justru mak Kristen itu paling berakal. Ya, Makanya jawab kalau lu berakal, coba ya. Coba tes akalmu ini. Ini siapa nih? Tuhan, B bukan Tuhan. Coba pakai akal menjawab. Coba pakai akal. Bayi Yesus, A Tuhan, B bukan Tuhan. Coba lu pakai akal jawab. Gua bayarin lu akal lu. Ayo. Coba pakai akal menjawab. Gua tes akal nih. Coba Pak Jas, tes akal dulu. Bayi Yesus adalah A Tuhan, B bukan Tuhan. C keduanya, gua tambahin C. Cepetan. Tes akal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pergi ke laut. Sederhana loh pertanyaannya. Coba saya tanya Pak Dewo. Pak Dewo. Ya, assalamualaikum. Bayi Nabi Isa alaihissalam itu A manusia, B Tuhan. Manusia. Pinter. Pak Jas, bayi anaknya Maria ini yang namanya Yesus, A manusia, B Tuhan. Dijawab. Kalau Muslim ditanya akalnya langsung ada loh. Kenapa Kristen katanya punya akal? Kok nggak dipakai? Ayo. Udahlah. Sosok berakal, cuman pertanyaan sederhana loh, anak SD loh ini. Bagaimana kalau saya bawa ke original? Kenapa Mbak? Waduh. Naik kau. Kenapa Bang Andi? Kemana? Kena tumpah. 2 tombak dia. Naik. Akun Pakan Kures naik. Sudah saya jumpa berapa kali kau? Siapa tuh? Saya lagi di jalan ini. Komentar di bawah. Makanya jangan memaksa kehendak sendiri. Makanya dibilang Amsal 19 ayat 3. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Iya. Pakan Kures naik kau. Itu Ayo, dia. jawaban komentarmu itu. Kalau kamu nggak naik, ganti aja. Celanamu pakai rok mini ya. Pakan Kures naik ayo. Si user. Bukan Pakan Kures. Bukan Kures. Kurang ajar ya. Namanya Yesus apa? Kristus apa gitu. Nama nickname-nya. Oh ini bahan dia juga naik lagi nih. Ada tombak Bang Adi? Cara untuk mereka ini supaya menang, ya akun kita yang dihajar, bukan argumentasi kita yang dilawan. Akun yang dihajar. Dasar koplak. Kau menyalahkan, belum tahu siapa yang lakukan. Kau menyalahkan orang. Ya nggak mungkin lah Muslim. Mungkin Muslim. Ada Muslim follower kok. Mana ada follower nge-report. Ya sekarang kembali ke topik. Anda bertiga jawab. Jas, Kasih, Junedi. Bayi Yesus anaknya Maria ini adalah A Tuhan, B bukan Tuhan, C keduanya. Anda bertiga jawab A, B dan C. Silakan. Lanjut Bos. Saya mau minum kopi, campur minyak rem, diaduk pakai kunci dongkrak. Lanjut. Ketika Yesus netek, apakah dia Tuhan atau bukan? Tengah dewa, Pak. Ketika Yesus itu dilahirkan oleh Maria, apakah dia bilang begini?
dia Tuhan atau manusia? Udah, Ya. langsung dialog aja, dialog. Silakan. Iya, iya. Yang mau dialog atau mau bertanya? Silakan. Silakan Ustaz. Memang Andi Selebes ini mulai dari jemaat biasa sampai pendeta yang dokter ya selengkong, ada pendeta dokter, gua pampet cowornya kayak gini, kagak bisa apa-apa dia. Kata dia, ampun Bang Andi, pendeta loh itu, apalagi jemaat. Lanjut, minum kopi lagi, campur masako. Ampun tahta, ampun. Gitu. Silakan, yang mau bertanya. Kalian mau tahu nggak? Karena pertanyaan seperti ini, ada seorang pastor, saya belum sebutkan namanya ya, emosi dengan pertanyaan saya, apa yang terjadi? Sekarang sudah bersyahadat. Saya mau Untuk bertanya, namanya boleh bertanya saya? pastor ini sangat terkenal. Cuma mereka masih menunggu dulu administrasinya. Boleh Dia saya akan bertanya datang ke nih? sini. Jawab dulu pertanyaan gua. Ya, kalau habis tadi sudah dijelaskan, Anda tidak mau terima. Orang saya nggak minta dijelaskan kok, saya minta dijawab. Cuman ABC doang. ABC doang loh itu. Ya. Waktu ya. Kenapa tak lanjutan? Susah ini. Waduh, rame. Oke, silakan yang mau bertanya, nanti jawabannya bisa langsung dijawab atau COD bisa. Ayo, lanjut. Silakan Bang. Siapa ini tadi mau bertanya? Halo? Mana ini? Siapa tadi? Begini aja Pak Ustadz, ya. Gimana? Diskusi kita ini sampai kapanpun tidak akan selesai. Kalau kami sudah menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, Pak Ustadz, nah itulah keimanan kami. Kalau misalnya Bang Handi ini atau Pak Ustadz mengatakan bahwa itu salah dan sebagainya dan tidak benar, ya itu kan menurut Pak Ustadz dan Pak Andi kan begitu aja. Nah hargailah kami ini Pak Ustadz, jangan paksakan kami ya narasi-narasi yang memaksakan kami seperti kami ini diminta supaya jangan mentuhankan Yesus Pak Ustadz. Itu ya kita ini saling menghargai Pak Ustadz. Udah tak kasih solusi. Kalau ingin mentuhankan Yesus, imani saja, jangan pakai data. Loh, gimana kalau pakai data tahta? Ya berani kamu dialog sama tahta. Ampun tahta, ampun, kan gitu. Mana data-data sudah kami berikan dengan Pak Ustadz selama ini kita diskusi Pak Ustadz. Data-data itu ada kan di situ. Di dalam pewahyuan Alkitab itu Pak Ustadz, disitulah kami melihat bahwa Yesus itu Tuhan. Dia bisa mengampuni dosa, dia bisa memerintahkan malaikat. Data sudah ada. Itu kamu udah paham, oke. Dia mengampuni dosa, bukan Yesus yang mengampuni. Dosamu diampuni. Ini kalau saya nanya ke Yesus, maksudnya gini, kata Tuhan, Sus, sampaikan kepada mereka ya, apa Tuhan? Dosanya diampuni. Oke. Perkataan Tuhan ini didengar oleh Yesus disampaikan, wahai wanita, dosamu diampuni. Bukan Yesus yang mengampuni, dia itu penyampai firman. Yohanes 3:34. Isinya firman dari Bapa apa? Bahwa Bapa mengampuni dosanya orang itu. Gitu loh ya. Nah, jadi kamu udah paham, makanya jangan pakai data. Harus imani saja mentuhankan Yesus. Kalau saya pakai data, kenapa tahta? Ya dia Allah kita. Ampun tahta, ampun. Nah. Yang dibilang Pak Ustadz betul, saya penginjil itu loh Pak Ustadz. Lanjut. Ahli Taurat saja Pak Ustadz, ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, bahwa orang ahli Taurat berpikir siapa dia kok bisa mengampuni dosa? Nah di situ dia Pak Ustadz, ya sampai bertanya loh orang para ahli Taurat itu Pak Ustadz, ya berarti kami sebagai orang yang percaya dengan Yesus, ketika dia mengatakan seperti itu, dialah yang hanya bisa mengampuni dosa. Bang, ahli Taurat itu menolak Yesus sebagai utusan karena dia tidak menerima bahwa Yesus ini penyampai firman. Siapa kamu gitu? Ya, andai kan orang Israel itu tahu iman kalau dia utusan Tuhan, ya pasti orang akan gini. Oh iya, wong dia penyampai firman. Pasti dia diperintah oleh Tuhannya untuk menyampaikan bahwa dosanya orang ini diampuni.
Karena dia utusan melalui dia. Ya gitu. Karena orang ahli Taurat tidak mengimani, ya tentu saja disalahkan. Siapa lo gitu. Ya sama. Iya, makanya Pak Ustadz itu bagian orang yang ahli Taurat itu Pak Ustadz. Itu dia sama Pak Ustadz dengan mereka itu. Kami beda karena kami percaya Pak Ustadz bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mampu mengampuni dosa saya. Kalau kamu lebih salah lagi. Salahnya di mana? Udah tahu dia menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang mengampuni, malah dia yang kamu tuhankan. Hebat ya Yesus bisa mengampuni dosa. Kamu nggak pernah baca Yohanes 3, 34, Yohanes 12, 50, Yohanes 17 ayat 8. Di situ dia penyampai firman. Pak Ustadz baca juga Yohanes 1 ayat 1 bahwa firman itu adalah Allah, dan baca juga Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu sudah menjadi manusia. Disitulah kemanusiaan Yesus itu Pak Ustadz, bahwa Kalau dia firman adalah itu adalah Tuhan dan Allah, manusia. Ketika Yesus mati, Allah mati juga. No. Berarti firman bukan Allah kalau enggak. Waktu ketika dia netek, Pak Ustadz. Allah netek juga dong. Itu kemanusiaannya aja. Kemanusiaannya lagi. Ya, gimana? Situ. Kemanusiaannya lagi. Pahami dulu Bang Datu, Pak Ustadz Tahta, ya kan. Saya memandang Yesus itu mempunyai kodrat Pak Ustadz, kodrat kemanusiaan, keilahiannya. Kalau kodrat kemanusiaannya Pak Ustadz, dia terdapat dalam Filipi 2 ayat 8. Dia sama seperti kodrat keilahiannya di dalam Kolose 2 ayat 9. Bahwa di dalam kemanusiaan itu berdiam kepenuhan Allah. Kata Paulus. Kodrat itu dapat dari mana? Kodrat itu dapat dari mana itu? Kodrat itu dapat dari mana? Jadi loh, kalau siang dia jadi Tuhan, kalau malam dia jadi manusia gitu. Pakai ini saklar dia on off. Kalau dia bermujizat Ustaz, dia Tuhan, ngampuni dosa. Giliran pulang ke rumah lagi lapar, istirahat tidur mandi, ya dia manusia. Siang jadi Tuhan, malam jadi manusia. Begitu. Jangan memframing seperti itu ya. Ya. Terus tunjukkan apa begitu, tunjukkan apa yang dilakukan Yesus waktu hidup, menunjukkan dia Tuhan Maha Kuasa. Apa yang dia lakukan? Silakan dijawab. Sekarang tunjuk gini Pak Ustadz. Diam dulu Pak Jas, saya mau jawab. Karena saya disangka memframing. Pak Jas, tunjukkan apa yang dilakukan oleh Yesus waktu Yesus ada di muka bumi, menunjukkan dia Tuhan yang Maha Kuasa. Silakan dijawab. Ayo. Kerjamu hanya mengkritik orang tapi kok nggak punya jawaban. Biar saya yang jawab Bang Andi, biar saya yang jawab. Ya, pertanyaannya apa? Ya. Pertanyaannya apa? Kemahakuasaan Yesus selama dia ada di dunia ini Bang Andi, ya. Bang Andi tunjukkan manusia mana yang ada di dunia ini yang bisa meredakan alam ini Bang Andi. Ketika dia katakan tenang, tenang Bang Andi. Nah, manusia mana yang bisa berjalan di atas air Bang Andi? Oke. Ya, manusia mana yang bisa memberi 5.000 orang makan dengan 2 ekor ikan dan 5 roti Bang Andi? Diam dulu kau Jas, temamu lagi ngomong. Diam dulu, udah saya jawab. Udah diam, kepanjangan. Saya kasih contoh saja satu. Yesus waktu di perahu, sebelum meredahkan badai, dia tertidur. Pertanyaan saya, sebelum meredahkan badai ini, waktu Yesus tertidur di atas perahu, yang tidur adalah A. Tuhan, B. manusia. Jawab. Saya ulang sekali lagi. Bang Andi, saya Kamu jawab dong. Saya nggak tahu apakah Bang Andi ini guru atau tidak. Lo jawab ini. Datanya jelas. Sebelum Yesus meredahkan badai, ini berdasarkan sebelum Yesus meredahkan badai, dia di danau di atas perahu, dia tertidur. Pertanyaan saya adalah, waktu Yesus tertidur di atas perahu, yang tertidur adalah A. Tuhan, B. manusia. Jawab. Sudah saya bilang tadi Bang Andi lupa. Yesus itu kodratnya manusia dan Tuhan. Itu saja. Yang tertidur siapa? Tuhan. Manusia dan Tuhan. Oke, yang tertidur Tuhan. Baik. Yang tertidur Tuhan. Udah dijawab. Sudah dijawab. Jas, lu diam dulu kau Jas. Saya kick kau ke laut.
Jadi menurut kasih yang tertidur Tuhan. Menurut Pak Junedi yang tertidur siapa? Ya, dia manusia dan Tuhan, itu yang saya lihat Yesus. Oke, jadi Tuhan bisa tidur. Loh, Tuhan itu kan gelar. Jadi Kok pertanyaannya seperti itu? Kok pertanyaannya Yesus seperti orang ini bodoh? kan Tuhan. Menurut Anda. Gelar bisa tidurkah? Gelar itu bisa tidurkah? Berarti Saya Yesus tanya gelar lagi, gelar Bang saja. Andi. Berarti Yesus ini gelar bohongan, bukan gelar beneran. Bukan gelar beneran dia Tuhan, gelar bohongan. Contoh Prabowo gelarnya presiden. Apakah gelar beneran itu presiden kepada Prabowo? Contoh Prabowo gelarnya presiden. Apa kau ini? Nggak boleh. Berisik ini satu nih. Oke. Memang presiden bisa tidurkah, Bang Andi? Memang presiden bisa tidurkah? Tidurlah dia kalau istirahat. Nah, itulah Bang Andi sudah menunjukkan kebodohan Bang Andi di Komal ini. Oh, jadi presiden nggak pernah tidur itu ya? adalah gelar, bukan manusia, Bang Andi. Ya. Oke. Yang menjadi manusia itu Prabowo-nya, Bang Andi. Prabowo lah yang bisa tidur. Presiden itu tidak bisa tidur. Ya, Presiden Prabowo tidur. Harus pinter di sini. Ya Berapa udah, di saya sini? udah ya, saya nanya ya. Siapakah yang memberi gelar Tuhan kepada Yesus? Saya bodoh nih yang bertanya nih. Siapa yang memberi gelar Tuhan kepada Yesus? Jawab. Bang Andi, di dalam Kolose 2 ayat 9, Bang Andi. Langsung jawab. Jangan bertakia Korintus. Saya ini kan orang bodoh menurut Anda nih. Saya bertanya, siapakah yang memberi gelar Tuhan kepada Yesus? Jawab. Supaya saya pinter, jawablah pertanyaan saya. Saya kan bodoh menurut Anda nih. Siapa yang memberi gelar Tuhan kepada Yesus? Kalau Prabowo yang memberi gelar presiden kepada Prabowo adalah rakyat Indonesia yang memilih dia. Disahkan oleh di DPR dan MPR. Bodrek, saya beli Iya. bodrek dulu Bang Andi. Ya, sekarang pertanyaannya, siapakah yang memberi gelar Tuhan kepada Kalau Yesus? diskusi dengan Bang Andi ini, beli bodrek dulu lah. Ya jawablah, saya ini bodoh loh Bang. Siapakah yang memberi gelar Tuhan kepada Yesus? Jawab. Saya ini bodoh loh, saya nanya loh. Bikin saya pinter dong. Bang Andi. Kan kamu jawab Bang Andi saja. Lu bisa Iya, jawab nggak? saya jawab Bang Andi. Nah, ini kau harus menyebutkan nama ini. Siapakah? Kalau siapa itu berarti harus ada Sembah-sembah nama. yang ngaku dirinya Tuhan itu adalah iblis. Siapakah yang memberi Minta Yesus? Jawab. pengakuan, tetapi kami yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di situ Oh jawabannya. berarti oke udah dijawab. Berarti yang memberi gelar Tuhan kepada Yesus adalah Junedi, betul? Oke, pertanyaan kedua. Berdasarkan apakah? Betul. Ya, berdasarkan apakah Anda memberi gelar Tuhan kepada manusia Yesus ini? Berdasarkan dalilkah atau berdasarkan iblis? Jawab. Saya ulang bahasa Indonesia ya. Berdasarkan apakah Anda memberi gelar Tuhan kepada Yesus? A. Berdasarkan data di Bible. B. Berdasarkan iblis. Jawab. Masih mau kau datang besok? Mau kau datang besok? Memberi gelar Tuhan kepada manusia. Nah, atas dasar apa? A. Berdasarkan Bible. B. Berdasarkan iblis. Jawab. Jawab. Mingkem kaku kan lu? Mingkem kaku. Lanjut. Terkena tombak lagi gua. Lanjut Ustaz. Silakan, siapa yang mau dialog? Ampun Tahta kalau dialog. Bertanya, ayo. Selamat siang Bang Tahta, selamat siang, salam sejahtera. Mak siang, sedot. Silakan, apa Bang Akan? Oh ya, ini kira-kira yang Bang Tahta ya, kenapa setiap sore atau pagi itu kok pengeras suaranya keras sekali di masjid? Kenapa kira-kira tuh? Oke, sudah. Kira-kira apa? Namanya undangan itu supaya didengar. Namanya orang undang. Ande, dipanggil Bang Juma suruh menghadap. Kenapa Tata teriak-teriak? Kalau nggak teriak, Bang Handi tidak dengar. Nida itu undangan. Azan itu nida. Ya, namanya undangan ngasih tahu. Woi, yang di sawah, waktunya dohor, menghadap kepada Allah, sholat. Ya teriak lah. Masa gini? Kita waktu di bandara tadi ya, kita udah beli tiket. Tunggu dulu Bang Handi ini, tunggu dulu.
Masa mau adzan gini? Pinjam uangnya 100. Masa gitu? Di bandara juga tadi kita udah beli tiket. Udah ada jelas tiketnya atau boarding passnya itu berangkat pada jam 19.30 malam misalnya. Udah jelas kita udah bisa baca semua nih. Jam 19.30 take off pesawat. Gitu ya. Tapi di bandara masih mengaung-ngaung suara. Penumpang yang terhormat. Nomor penerbangan sekian-sekian. Jam 19.30 pesawat ini akan take off. Padahal kita udah tahu ini. Ngapain dia ngasih tahu? Emang kita belum nggak bisa baca apa? Artinya adalah mengingatkan waktunya untuk berangkat. Begitu juga azan, panggilan sholat. Umat muslim udah tahu maghrib ya sholat maghrib, tapi diberitahu kembali untuk diingatkan. Masih mau datang besok. Lanjut Ustaz. Ayo Gorontalo, poso. Ayo berangkat, mau berangkat, lubuk kan gitu. Ya, tapi gini Ustaz, kalau menurut Kalau saya tanya balik, itu lonceng gereja itu berisik fungsinya untuk apa? Jawab. menurut Al-Quran itu kan tidak boleh mengeras. Aduh. Enggak lu, abis itu nanti dijawab. Lonceng gereja itu, jawab dulu nih. Lonceng gereja itu berisik itu untuk apa fungsinya? Lonceng gereja. Nanti dijawab mengenai mengeluarkan suara. Kamu ini nanya adzan, bukan tanya dikir. Kalau dikir memang gitu. Ya, rendahkan suaranya. Tapi lonceng, abis ini lu tanya lagi tuh mengeluarkan suara. Lonceng gereja fungsinya apa? Coba jawab. Lonceng gereja berisik loh itu. Jawab bro, lonceng gereja fungsinya untuk apa? Karena saya lihat di Al-Qurannya, di Al-Quran Yang dikatakan kamu nanya itu adzan, bukan dikir. Di Quran itu zikir-dikir. Kalau adzan itu kembalikan ke definisi adzan, an-nida. Mahual adzan, apa itu adzan? An-nida, undangan. Memberitahu orang yang jauh-jauh. Aduh, Gorontalo poso. Nah, gitu.